Ayah, bunda, dari tayangan anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Adik-adik, hari ini akan belajar tentang apa itu cahaya dan apa saja sifat-sifat cahaya. Yuk kita belajar bersama. Susah saja. Iya, Ti. Belum selesai lagi. Nah, sudah malam. Tidak apa-apa, kita kerjaan sore sampai malam. Yang besok kita tidak kena setrap oleh Bu Guru. Aku sih tidak mau. Aku juga tidak mau, Im. Ya sudah, kita lanjutkan aja ke soal berikutnya ya, biar cepat pulang. Mati lampu. Gimana pulangnya, Im? Tenang saja, Syah. Kan ada aku. Fasya, lihat tuh. Walaupun mati lampu, ada cahaya masuk lewat kaca jendela. Kok bisa, Syah? Lati, cahaya itu bisa menembus kaca. Makanya ruangan ini kan. Berarti cahaya itu bisa menembus semua benda bening seperti kaca ya, Syah? Iya, Ti. Kamu benar. Kalau tidak salah, itu sifat cahaya ya. Terus, kalau sifat yang lainnya, kamu tahu tidak? Tumben kamu pintar, Im. Iya, itu memang sifat cahaya. Tapi ada lagi loh sifat-sifat lainnya. Sebentar, aku ingat-ingat dulu ya. Oh ya, sifat cahaya dapat merambat lurus. Lalu, cahaya dapat dibiaskan bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. Lalu, satu lagi apa ya? Satu lagi, cahaya itu dapat merambat pada ruang hampa udara. Betul kan, Syah? Iya, benar, Ti. Im. Lihat, Im. Ikan di toples itu ternyata lebih besar dari aslinya. Aku juga tidak tahu, Syah. Bagaimana? Kita tanya saja sama Profesor Hologram. Boleh. Profesor Hologram. Siapa itu? Adik-adik, radiasi secara umum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber, tapi bukan zat padat atau zat gas. Cahaya digolongkan dalam radiasi. Adik-adik, kalian harus ingat bahwa sifat-sifat cahaya adalah A. Cahaya merambat lurus. B. Cahaya akan membias bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. C. Cahaya dapat menembus benda bening. D. Cahaya dapat merambat pada ruang hampa udara. Cahaya merambat lurus. Hal ini bila cahaya mengenai suatu benda, maka dimungkinkan akan terbentuknya dari benda tersebut. Cahaya melalui lubang kecil di siang hari kelihatan merambat lurus. Mengapa di kegelapan cahaya tetap bisa masuk melalui kaca? A. Karena cahaya dapat apa saja. B. Karena cahaya dapat menembus benda. C. Karena kaca dapat menghasilkan cahaya. Nah, kini waktu jawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tulislah kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Dicatat ya, tulislah kegiatan hari yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas, ya kan, dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.
kegelapan, cahaya tetap bisa melalui kaca. Ya, kalian pintar. Jawaban yang benar adalah B, karena cahaya dapat menembus benda. Gimana nih Syah? Profesor tidak mau keluar. Jangan, benda ini rusak lagi. Rusak gimana, Im? Orang dari kemarin ada di laci itu terus. Tidak ada yang menyentuhnya kok. Tanpa Profesor Allah, kita tidak tahu jawaban dari permasalahan yang kita tanyakan. Iya ya, Im. Di mana? Kabar, Oim, Faza. Wah, kali ini Profesor tidak bisa hadir. Soalnya Profesor lu lagi makan ini. Makan. Iya, menyerap energi listrik tenaga matahari. Tidak apa-apa kan? Kali ini Profesor Holo tampil dengan model audio. Sih, Sebetulnya ada persoalan apa sampai kalian memanggil Prof? Begini, Prof. Kami mau tanya, mengapa ikan yang di toples itu terlihat lebih besar daripada aslinya? Oh, itu karena sifat pembiasan cahaya, nak. Profesor, Oim tidak tahu pembiasan cahaya itu apa ya? Oim, pembiasan cahaya itu adalah pembelokan cahaya yang merambat dari zat yang satu ke zat lainnya yang berbeda kerapatan optiknya. Nah, sifat pembiasan cahaya itu sendiri ada 3. Apa saja, Prof? Faza, Oim, dengarkan. Sifat pembiasan cahaya yang pertama adalah pembiasan cahaya dari zat yang renggang ke zat yang rapat. Akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya, cahaya yang datang ke air. Nah, yang kedua adalah zat yang rapat ke zat yang renggang. Akan dibiaskan menjauhi normal. Seperti itu loh, cahaya yang dari kaca ke air. Dan yang ketiga adalah cahayanya tegak lurus. Maka tidaskan, melainkan diteruskan. Lalu, ikan di toples yang kelihatan lebih besar itu berarti akibat pembiasan cahaya dari kaca. Betul sekali, Faza. Kalian ini semakin hari semakin pintar. Nah, kalau begitu, saya beri kalian Bagus sekali cerminnya, Prof. ambillah untuk
saja sudah dengar, apalagi nanti ditanya di kamar. Biar saja. Suka-suka. Kita itu harus menghargai pemberian dari orang. Betul kan, Prof? Profesor, bayangan aku di cermin sama cantiknya ya di cerminnya. Iya ya, Fasa memang cantik. Cermin yang saya berikan pada kalian adalah cermin datar namanya. Jarak ataupun wujud bayangan yang muncul pada cermin itu akan sama seperti aslinya. Sama halnya, cahaya yang datang sejajar akan dipantulkan sejajar pula oleh cermin itu. Tapi kalau aku bercermin sambil memegang buku tangan kanan, mengapa kalau di kaca buku itu berdiri? Itu karena sifat cermin datar yang memantulkan bayangan, nak. Berarti itu tadi sifat pemantulan pada cermin datar ya, Prof? Bagus, benar sekali. Tapi kenapa, Prof? Kalau aku mengaca di kaca spion, bayangan aku menjadi kecil. Namanya juga cermin cembung, ya kan, Prof? Ya. Baik. Sifat pemantulan cermin cembung akan menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari aslinya dan hanya akan membentuk bayangan maya dari benda yang ada di depannya. Berarti kalau jangan pakai cermin cembung ya, Prof? Soalnya nanti jadi aneh muka kita. Oh iya. Cermin selain cermin datar dan cermin cembung, yaitu cermin cekung. Kalian sudah tahu? Tidak tahu, Prof. Cermin cekung sama datar ataupun cermin cembung. Dia dapat membentuk sebuah bayangan dari sebuah benda. Namun, untuk membentuk bayangan yang nyata, benda itu harus jauh dari cermin atau titik api. Baliknya, bila benda ada di dekat cermin, maka akan menghasilkan bayangan semu. Berarti tiap-tiap cermin memiliki sifat masif. Iya, betul. Rasanya hari sudah semakin larut ini. Besok kalian sekolah? Iya. Bagus. Kalau begitu, sekarang kalian istirahat. Tidur, jangan tidur terlalu malam. Bisa kesiangan besok. Baik, Prof. Terima kasih ya, Prof, hadiahnya. Terima kasih juga ya, Prof. Baik, kalau begitu saya pergi. Selamat malam, sampai ketemu. Pembiasan cahaya adalah pembelokan berkas cahaya yang merambat dari zat satu ke zat yang lainnya yang berbeda kerapatan optiknya. Adik-adik, kalian harus ingat ya, sifat pembiasan cahaya ada A. Cahaya yang datang melalui zat yang renggang ke zat yang rapat akan dibiaskan mendekati garis normal, seperti cahaya yang datang dari udara ke air atau dari udara ke kaca. B. Cahaya yang datang melalui zat rapat ke zat renggang akan dibiaskan jauhi garis normal, seperti cahaya yang datang dari kaca ke udara, dari air ke udara, dan dari kaca ke air. C. Cahaya yang datang dari tegak lurus tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Ikan di toples terlihat menjadi besar karena A. Adanya pembiasan cahaya dari kaca ke air. B. Adanya pembiasan dari air ke kaca. C. Adanya pantulan dari kaca. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung? Jelaskan. Dicatat ya. Mengapa kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung? Jelaskan. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.
Ikan di toples menjadi besar karena ya, kalian pintar. Jawaban yang benar adalah adanya pembiasan cahaya dari kaca ke air. Wah, tidak terasa sudah larut malam. Iya, Im. Habis kita asik sekali ngobrol tentang cahaya. Ngomong-ngomong, kesimpulan kamu tentang cahaya apa, Im? Kesimpulannya, sifat cahaya merambat lurus, menembus benda bening, merambat pada ruangan tanpa udara, dan akan membias bila melewati zat yang berbeda kerapatannya. Betul kan aku? Sekarang giliran kamu. Apa ya? Oh ya, sifat pembiasan cahaya itu ada yang berasal dari zat renggang ke zat yang rapat akan dibiaskan mendekat normal. Cahaya yang berasal dari zat rapat ke zat yang renggang akan menjauhi garis normal. Dan satu lagi, cahaya yang datang tegak lurus tidak dibiaskan, melainkan diteruskan, Im. Kalau cermin, ada berapa jenis? Ayo. Cermin. Cermin itu ada 3 jenis. Ada cermin cembung, dan cermin datar. Pintar kan aku? Bukan kamu saja pintar. Pintar. Iya ya, kita sama-sama pintar. Terus ada pertanyaan lagi tidak sih ya? Sepertinya pertanyaan sudah habis, Im. Im, ingat kata profesor, kita kan harus istirahat. Nanti besok kesiangan lagi. Ya sudah, selamat tidur. Selamat tidur. Bagaimana teman-teman cerita tadi? Menarik bukan? Kita tahu bahwa radiasi secara umum didefinisikan suatu yang memancar keluar dari sumbernya, tetapi bukan padat, zat cair atau zat gas. Cahaya digolongkan dalam radiasi. Teman-teman, kalian harus ingat ya, sifat-sifat cahaya yaitu A. Cahaya merambat lurus. B. Cahaya akan membias bila melewati 2 zat yang berbeda kerapatannya. C. Cahaya dapat menembus benda bening. D. Cahaya dapat merambat pada ruangan tanpa udara. Cahaya merambat lurus. Bila cahaya mengenai benda, dimungkinkan terbentuk benda tersebut. Cahaya melalui lubang kecil di siang hari merambat lurus. Sifat pemantulan pada datar yaitu A. Berkas cahaya yang sejajar dipantulkan sejajar pula. B. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. C. Bayangan tegak dan benda sebelah kiri tampak di sebelah kanan pada bayangan di cermin datar. Sifat bayangan cermin cekung yaitu A. Cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata dari suatu benda. B. Bayangan nyata dapat terbentuk jika benda jauh dari cermin atau titik api. Dan C. Bayangan semu dapat terbentuk jika benda dekat dari cermin atau antara titik api dan cermin. Sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung yaitu A. Cermin cembung menghasilkan bayangan yang lebih daripada bendanya. B. Cermin cembung hanya dapat membentuk bayangan maya dari sebuah benda yang terletak di depan cermin cembung. Cermin cembung lazim dipakai untuk spion kendaraan. Bayangan maya pada cermin yaitu bayangan yang dihasilkan oleh cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Bayangan nyata pada cermin yaitu bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, buatlah peta konsep yang menarik dan kreatif tentang materi sifat-sifat cahaya. Dicatat ya. Buatlah peta konsep yang menarik dan kreatif tentang materi sifat-sifat cahaya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.